Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanatia Pratiwi dari kelompok 9-12 Kuliner 2 dengan Raden Siti Zahra Awalia dan Sarah Fadilah akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Hal-hal yang akan kita jelaskan pada PPT ini, yang pertama ada kemajuan peradaban Islam di dunia, yang kedua ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia, dan yang terakhir faktor yang menyebabkan kemajuan Islam dalam beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia Barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Assalamualaikum, nama saya Raden Siti Zahra Awalia akan meneruskan presentasi dari Hana. Di sini ada upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya di bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain yang pertama Hunain ibnu Ishaq. Ini ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. Yang kedua ada Ishaq bin Hunain bin Ishaq. Yang ketiga ada Sabit bin Qurra. Yang keempat ada Qusta bin Luqa. Yang kelima ada Abu Bis Mata ibnu Yunus. Dapat dikatakan bahwa semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dalam peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Lalu di sini juga ada beberapa faktor yang mendorong kemajuannya peradaban Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Raden. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Kedua, muncul gerakan penerjemah manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemah dan kajian ilmu pengetahuan. Ada faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia. Yang pertama, itu ada semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Dan yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan teori, misalnya Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan di salah satu cabang ilmu matematika. Lalu ada Ibnu Sina yang menemukan termometer udara untuk mengukur suhu udara. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.